Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Siti Amani Fahida Ribi. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 6. Dan di sini saya ingin menjelaskan terkait tugas besar statistika terapan yang dimana beranggotakan Andi Bayu Hanggoro, Siti Amani Fahida Ribi, Aisyah Novian, dan juga Siana Rintia Mila. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang. Nah, jadi di sini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan yang signifikan dalam aktivitas perdagangan, khususnya melalui pemanfaatan platform e-commerce. E-commerce memungkinkan proses jual beli dilakukan secara daring dengan lebih cepat, efisien, dan fleksibel tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain sebagai sarana transaksi, e-commerce juga berperan sebagai sumber daya yang sangat penting bagi pelaku usaha. Data transaksi yang dihasilkan dapat digunakan untuk memahami perilaku konsumen, mengevaluasi kinerja penjualan, serta mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data. Perkembangan e-commerce telah mengubah pola perdagangan menjadi lebih cepat dan fleksibel, serta menghasilkan data transaksi yang sangat bernilai untuk mengambil keputusan bisnis. Dan maka dari itu, di lingkungan Telkom University, aktivitas jual beli masih belum terorganisir secara optimal, sehingga diperlukan pemanfaatan data transaksi untuk mendukung perkembangan platform Tokopedia yang lebih aman dan terpercaya. Dan melalui analisis statistika terhadap data transaksi e-commerce, penelitian ini bertujuan menggali pola penjualan dan hubungan antar variabel sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Andi Bayu. Baik, pada bagian metode ini akan dibacakan oleh saya, Andi Bayu Hanggoro. Di sini, penelitian ini menggunakan data transaksi dari e-commerce sales transaction dataset dengan jumlah sampel sebanyak 100 data yang diperoleh melalui teknik simple random sampling. Analisis dilakukan menggunakan metode statistika terapan yang meliputi analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data. Regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh harga terhadap jumlah transaksi, korelasi persen untuk mengetahui hubungan antar variabel, serta analisis probabilitas untuk menghitung peluang terjadinya peristiwa tertentu pada transaksi e-commerce. Metode analisis yang kami gunakan untuk penelitian yang ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pertama dilakukan analisis deskriptif yang memberikan gambaran umum mengenai data transaksi e-commerce, khususnya terkait harga barang dan jumlah barang yang terjual. Analisis ini membantu untuk memahami karakteristik sebuah data melalui nilai rata-rata, nilai maksimum, serta nilai minimum. Selanjutnya digunakan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui sebuah pengaruh harga barang terhadap jumlah transaksi yang terjadi. Melalui analisis ini, kami dapat melihat bagaimana perubahan harga berpotensi mempengaruhi tingkat penjualan produk pada platform e-commerce. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis korelasi Pearson untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara harga barang dan jumlah transaksi. Hasil korelasi menunjukkan apakah hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah, berlawanan, atau lemah. Yang terakhir adalah dilakukannya analisis probabilitas untuk menghitung sebuah peluang terjadinya peristiwa tertentu, seperti peluang barang terjual lebih dari 2 unit dalam satu transaksi, serta peluang pengguna membeli produk pada kategori tertentu. Analisis ini kami gunakan untuk memahami pola dan perilaku pembelian pengguna dalam transaksi e-commerce. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Aisyah Noviani. Saya akan menjelaskan bagian hasil pengolahan data dan pembahasannya. Nah, yang pertama itu ada dari metode hasil analisis deskriptif. Di sini kita terdapat beberapa data yang kita olah. Yang pertama, harga barang itu dengan rata-rata mencapai 121,28 dan minimum 2,38 dan maksimum 1063,82. Nah, begitu juga dengan jumlah transaksinya. Nah, hal ini digunakan dengan teknik dengan rumus average dan max and min di Excel. Kemudian, secara keseluruhan hasil analisis deskriptif ini menggambarkan bahwa transaksi pada platform e-commerce didominasi oleh pembelian dengan kuantitas yang rendah namun memiliki variasi harga yang cukup luas. Kemudian yang kedua itu hasil analisis regresi. Di sini kita menggunakan regresi linear sederhana yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara harga barang atau price terhadap jumlah transaksi atau quantity.
Nah, di sini juga kita menggunakan Excel dan SPSS dengan output yang pertama berupa model summary. Di sini kita mendapatkan nilai R-square-nya itu sebesar 0,013, di mana itu menunjukkan bahwa 1,3% variasi jumlah transaksi, sedangkan 98,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Kemudian ada output ANOVA atau UGF. Di sini kita mendapatkan nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan juga bahwa regresi tidak signifikan sehingga variabel harga barang secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah transaksinya. Begitu juga dengan output coefficients UJT-nya. Kita menghasilkan coefficients regresi, yaitu berdasarkan analisis regresi linear sederhana, bahwa harga barang tidak memiliki pengaruh yang signifikan juga terhadap jumlah transaksi pada data sampel yang digunakan. Kemudian yang ketiga, hasil analisis korelasi. Di sini kita untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara harga barang dan jumlah transaksi pada platform. Hasil analisis menunjukkan bahwa uji signifikansi nilai SIG itu sebesar 0,266 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan juga bahwa hubungan antara harga barang dan jumlah transaksi tidak signifikan secara statistik. Kemudian yang terakhir itu hasil analisis probabilitas. Di sini kami menguji dengan probabilitas barang terjual lebih dari 2 unit. Nah, menghitung jumlah transaksi dengan kuantiti lebih dari 2 itu sebesar 15. Itu artinya probabilitasnya itu 0,15 dengan rumus pada Excel yaitu pakai menggunakan CONIF. Kemudian juga kita melihat probabilitas pada kategori produk yang sering terjual. Dapat dilihat bahwa probabilitas kategori fashion itu mendapatkan harga atau angka yang sangat tinggi yaitu sebesar 0,24 atau 24% dibandingkan dengan kategori lainnya. Cukup sekian dan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa transaksi e-commerce pada Tokopedia didominasi oleh pembelian dalam jumlah kecil dengan rata-rata sekitar 1 atau hingga per item transaksi. Hasil regresi dan korelasi menunjukkan bahwa harga produk tidak dipengaruhi signifikan terhadap jumlah pembelian sehingga harga bukan faktor utama dalam keputusan pembelian pengguna. Kategori produk yang paling diminati adalah fashion, sehingga Tokopedia disarankan untuk memaksimalkan kategori tersebut serta menerapkan strategi seperti bundling dan rekomendasi produk agar jumlah per item transaksi dapat meningkat. Segitu saja dari saya. Baik,